Bisa, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita lanjutkan dulu tentang teknik aseptis yang minggu lalu belum selesai ya. Dan ini ada yang terlewat kemarin belum saya sampaikan ketika membahas tentang pengaturan perbedaan tekanan udara ya. Itu ada contoh satu di mana yang paling besar adalah pada ruang yang paling bersih ini ya. Kemudian contoh 2 dan 3, ini tekanan yang paling besar adalah ruang antara. Nah, apa manfaat dari kedua sistem ini? Untuk sistem yang pertama, di mana yang paling besar adalah ruang yang paling bersih, yaitu ruang yang harus paling bersih, di mana sediaan farmasi yang dibuat itu masih dalam keadaan terbuka, sehingga kemungkinan bisa terkontaminasi ya, maka tekanannya harus paling besar dan ini dilakukan untuk memproduksi atau mengolah sediaan yang aman bagi manusia. Sedangkan untuk nomor 2 dan 3, di mana yang paling besar adalah ruang antara, ya, di sini 0, di sini plus, di sini plus, di sini plus 2, ya. Tapi ruang antara itu selalu lebih besar di antara ruang untuk operasional. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini digunakan untuk mengolah bahan-bahan yang berbahaya. Masih ingat ya kemarin apa yang dinamakan bahan berbahaya? Bahan berbahaya adalah bahan yang mempunyai sensitisasi yang tinggi, contohnya penisilin yang bisa menyebabkan alergi ya. Kemudian bahan yang bersifat sitostatik atau bahan yang membunuh sel kanker, tapi dia juga mempunyai sifat karsinogenik, yaitu bersifat menimbulkan kanker apabila terpapar pada orang yang normal. Dan yang ketiga adalah hormon. Nah, untuk 3 bahan yang berbahaya ini tolong diingat-ingat ya. Penyebab alergi, penyebab kanker, dan hormon ini harus dilakukan dengan sistem nomor 2 dan nomor 3, di mana yang paling besar adalah ruang antara. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka tidak mungkin hormon, penisilin, ataupun sitostatik itu akan keluar. Karena dia mempunyai tekanan yang lebih rendah. Yang bisa masuk adalah udara dari ruang antara ke ruang pengemas itu bisa masuk. Tapi dari pengemas tidak mungkin masuk ke ruang antara karena tekanannya lebih kecil ya. Jadi walaupun di sini ada partikel penisilin, tidak mungkin pindah sini. Sehingga orang yang di luar sana nanti akan selamat tidak terpapar dengan 3 bahan yang berbahaya. Ini yang kemarin lupa belum saya sampaikan ya. Pengaturan perbedaan tekanan udara. Ya, baik, kemudian kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai ke ini ya. Pemasukan udara ada 3 sistem, yaitu sistem udara segar, 100% baru, sistem resirkulasi, dan sistem ekstraksi. Pada yang 100% murni atau full fresh air ya, itu udara masuk dalam ruang produksi, kemudian seluruh udara yang masuk itu akan diekstrak keluar, dibuang ke udara luar semuanya. Sehingga ketika memasukkan udara baru, ya semuanya betul-betul baru, 100% baru. Nanti ketika dibuang, ya 100% itu dibuang semua. 100% masuk, 100% dibuang. Ya. Kalau yang nomor 2 enggak. Nomor 2 itu 100% masuk, yang dibuang itu 80%. Misalnya begitu ya. Yang 20% di mana? Yang 20% diputar lagi, diproses lagi, dibersihkan,
dan dimasukkan lagi ke dalam AHU untuk diolah ya, diturunkan suhunya, diturunkan kelembapannya, diturunkan jumlah partikelnya, ya, kemudian dimasukkan dalam udara, dalam ruang produksi, ya. Nanti ketika selesai produksi ini, tugasnya sudah selesai, udara itu sama, 80% dibuang, 80% disaring lagi, dibersihkan, kemudian dimasukkan dalam ruang AHU. Ya. Nah, ini adalah berlaku apabila termasuk diantaranya adalah bahan-bahan yang bisa memudahkan menimbulkan pencemaran lingkungan, sehingga yang mencemari lingkungan ini tidak terlalu banyak karena hanya 80%, yang 20% diputar lagi ya. Ya persentasenya tergantung dari industri ya, tergantung dari validasinya. Jelas ya, yang full fresh air sama yang sirkulasi sudah jelas bedanya. Nah, yang ketiga, yang sistem ekstraksi atau exhaust ini, ketika udara dimasukkan dalam ruang produksi ya, maka udara itu kemungkinan bisa menjadi cepat kotor. Kapan? Apabila proses yang dilakukan di ruang produksi ini adalah proses yang bisa berpotensi menghasilkan hamburan debu, ya. Contohnya apa? Contohnya ruang penimbangan, ya, atau juga ruang slugging atau mencetak tablet. Ya, jadi yang terkait dengan bahan-bahan padat yang diawali dengan bahan bakunya serbuk, itu kemungkinan ketika diproses, ketika diambil dari kemasan, dimasukkan timbangan, ada yang hul gitu ya, keluar dan mengkotori lingkungan. Nah, untuk proses-proses yang seperti itu, maka sistem yang dilakukan harus sistem ekstraksi. Artinya apa? Artinya ketika udara itu masuk dalam ruang produksi, maka di dekat tempat yang berpotensi menimbulkan debu, misalnya di ruang penimbangan ya, di dekat ruang penimbangan itu disediakan satu tudung atau satu alat yang bertugas untuk menghisap debu-debu yang berhamburan itu. Ya tentunya kalau kita harus melihat ya prosesnya apa saja, terus mana yang berpotensi untuk menghasilkan debu, oh ruang penimbangan, baik. Kalau gitu di sebelah ruang penimbangan atau di dekat ruang penimbangan itu harus disediakan ekstraktor, ya, atau bahan yang berfungsi untuk menghisap partikel-partikel itu, sehingga partikel-partikel itu akan tertinggal pada alat hisap itu, dan udara yang keluar itu diharapkan bersih. Ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjaga agar lingkungan itu tidak sampai tercemari debu, hamburan debu, walaupun ada debu tapi debunya segera ditangkap oleh tudung yang mengekstrak debu itu, sehingga debu itu tidak sampai mengotori ruangan. Ya, di samping itu udara yang dikeluarkan diharapkan juga bersih. Itu yang kemarin belum saya jelaskan ya, yang sistem ekstraksi atau exhaust itu. Jelas ini ya. Jadi sistem ekstraksi ini hanya dilakukan apabila ada potensi terjadi pengotoran partikel apapun ya, partikel bahan ke dalam ruangan, maka harus digunakan sistem ekstraksi. Artinya sebelum udara dikeluarkan, dia sudah harus ditangkap debunya. Jadi debu itu tidak sampai kemana-mana, tidak sampai ke tempat-tempat lain. Jadi dia akan diisolasi di tempat terjadinya debu itu. Tapi yang kemarin kita akhiri, ya kemudian kita lanjutkan dengan ini. Kelas kebersihan. Untuk menjaga kualitas produk serta personal yang terkait dengan pembuatan produk tersebut dapat dibuat kelas kebersihan. Saya kira kita sudah tahu ya bahwa di industri farmasi ini di ruang-ruangnya itu dibagi ada ruang kelas A, ruang kelas B, ruang kelas C ya.
dan sebagainya. Nah, kelas kebersihan itu dibedakan atas apa? Atas jenis produk. Misalnya produk steril atau non-steril. Steril pun dibagi dua, ya. Yang aseptis atau yang nasterilisasi. Itu pengendalian kebersihannya sangat beda. Dan frekuensi personal kontak langsung dengan produk, ya. Di ruang mana seorang personal itu bisa kontak langsung dengan produk, ya, itu diatur dalam ruang-ruangan. Kemudian sifat produk, misalnya mudah terdegradasi dengan suhu tertentu atau tidak. Kelembapan juga, ya, kelembapan apakah produk atau bahan ini mudah rusak dengan kelembapan atau tidak, ya. Kemudian tingkat critical proses, ya. Apakah prosesnya ini kritis, ya? Kemarin sudah kita bahas bahwa proses sterilisasi dengan cara filtrasi ini kritis, ya. Kenapa? Karena sangat mudah terkontaminasi oleh udara luar. Sudah disterilkan tapi masih terbuka. Ini kan berarti berpotensi untuk terkontaminasi, ya. Maka itu dimasukkan dalam tingkat critical proses, oleh karena itu dimasukkan dalam teknik aseptis, ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa ruang kebersihan, ada ruang ABCD, ya. Nah, untuk ruang ini dikatakan sebagai ruang bersih, ya. Ruang ABCD itu bersih. D ya bersih. Kenapa? Karena udaranya dikendalikan, jumlah partikelnya dikendalikan. Dan pengendaliannya itu ada dua, yaitu ketika non operasional dan ketika operasional, ya. Nah, non operasional itu apa yang dimaksud? Keadaan non operasional itu adalah semua alat sudah prepare, sudah disiapkan, sudah tinggal pakai, tapi belum ada kegiatan. Nah, kalau udah operasional itu, kalau kondisi operasional, di situ sudah ada operatornya, ada orangnya, dan sudah ada kegiatannya. Kalau non operasional itu belum ada kegiatan. Nah, persyaratannya adalah seperti ini. Jumlah partikel dengan diameter 0,5 per meter kubik itu harus berapa saja, ya. Kita lihat bahwa semakin kotor atau semakin rendah kelas kebersihan, semakin banyak partikel yang diperbolehkan. Dan semakin tinggi kelas ruang atau semakin bersih ruang, persyaratannya semakin kecil jumlah partikelnya, ya. Nah, kemudian ini ada batas mikroorganisme yang disarankan untuk dipantau pada area bersih. Ini yang tadi partikel, ya. Ini sekarang jumlah mikroorganismenya. Dan untuk mengetahui jumlah mikroorganisme itu bisa dengan cara mengambil sampel udara, ya. Jadi ada alat namanya air sampler, ya. Alat untuk sampling udara. Kemudian udara yang ada di ruang produksi itu diambil, ya. Lalu dihitung berapa jumlah mikroorganisme. Di sini kita lihat bahwa pada ruang kelas A itu jumlah mikroorganisme adalah kurang dari satu, artinya apa? Tidak boleh ada sama sekali mikroorganisme. Kalau diingat-ingat, ya, di ruang kelas A mikroorganismenya harus kurang dari satu, artinya harus 0. Tidak boleh ada satu ekor pun mikroorganisme per meter kubiknya, ya. Kalau pada kelas B masih boleh ada 10 CFU, ya. Ada 5 CFU, ya, pada cawan paper, ya. Untuk mengetahui jumlah mikroorganisme bisa dengan air sampling, bisa juga dengan cawan papar. Jadi media diletakkan pada cawan Petri, kemudian cawan Petri itu diletakkan pada tempat produksi itu, pada ruang produksi itu. Nah, diameternya besar, ya, cawan Petri ini diameternya besar. Nah, kemudian ada lagi cawan kontak, ini sama, ya, yaitu cawan Petri diisi media, cuman berbeda dalam hal diameternya. Pada cawan papar itu
diameternya 90, pada cawan kontak itu diameternya 55. Nah, yang menarik adalah yang terakhir ini ya. Sarung tangan 5 jari. Ya, ini apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika seseorang melakukan kegiatan di satu ruang produksi ya, maka dia akan diwajibkan menggunakan sarung tangan ya apabila apalagi ini misalnya untuk membuat sediaan steril atau untuk teknik aseptis, sarung tangan itu mutlak harus digunakan. Nah, ketika selesai, kemudian sarung tangan itu ditekankan, sarung tangan yang masih dipakai oleh orang itu ya, kemudian ditekankan atau dicelupkan pada media. Nah, kalau orangnya itu bersih atau terampil, profesional, maka diharapkan kotorannya adalah seperti ini. Di ruang A tidak ada kotoran sama sekali, di ruang B ada boleh tapi cuma 5 partikel mikroorganisme, 5 CFU ya, 5 colony forming unit mikroorganisme yang bisa mengotori orang itu. Berarti orang itu rajin ya. Jadi setiap kali kegiatan dia selalu men-swab dengan alkohol. Kemudian nggak lama lagi di-swab lagi sesuai dengan prosedur. Tapi kalau orangnya itu kemproh ya, tidak profesional, tidak terlatih, maka pasti nanti jumlah mikroorganisme yang ditemukan dari sarung tangannya itu akan lebih besar dari ini. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa orangnya tidak profesional atau mungkin kontaminasi ruang lebih besar. Nah, hasilnya itu di cross check. Kalau ruangnya bersih tapi hasil sarung tangannya besar, berarti orangnya tidak profesional ya. Tapi kalau memang di sini di ruang ini dengan sampel udara, dengan cawan papar atau dengan cawan kontak, ini memang ada bakterinya banyak, di sini bakterinya banyak ya, kemungkinan bukan karena salah orangnya ya. Tapi jelas kalau di sini bersih, di sini kotor, orangnya yang tidak profesional ya. Nah, kemudian ini rekomendasi sistem tata udara untuk kelas kebersihan. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, sistem tata udara, yaitu AHU. Singkatan dari A-nya itu adalah R, udara, H-nya itu singkatannya adalah handling atau pengelolaan, unit adalah sistem. Ya, jadi sistem pengendalian udara atau sistem tata udara atau Air Handling Unit atau HVAC, heating ya, ventilation, air condition ya, pemanasan dan pendinginan ruang ya. Maaf, udara, penanganan pendinginan dan pemanasan udara. Nah, di sini disarankan pada sistem AHU ini ya, kalau A, maka di bawah aliran udara laminar airflow ya, jadi tidak disarankan ruang kalau kelas A itu, disarankan adalah di bawah lemari kabinet aliran udara laminar ya. Suhunya ini, kelembapannya ini, lalu efisiensi saringan. Ya, efisiensi saringan adalah 99,995%. Kemarin sudah kita bahas ya apa maksudnya. Itu apabila 100.000 partikel yang tersaring itu 99,995. Yang boleh lolos itu hanya 5 partikel dari 100.000 partikel. Yang kemungkinan boleh lolos maksimal 5 partikel. Jadi sebagian besar akan ditangkap oleh kertas saring itu. Kemudian pertukaran udaranya adalah ini ya, 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Ini kecepatan pertukaran udaranya. Ya. Ini. Jadi semakin bersih ruang, semakin tinggi kelasnya, maka efisiensi dari filter harus semakin besar ya. Dan suhunya hampir sama ya, kecuali ruang
D itu yang bisa 20 sampai 27, tapi ruang A sampai C itu 16 sampai 25. Kemudian ruang D ini kita lihat filternya juga paling besar ya, emang paling kecil ya. Efisiensinya paling kecil 99,9995% ya. Kita lanjutkan. Nah, contoh kegiatan yang dapat dilakukan pada berbagai kelas itu juga beda. Kalau kelas A itu untuk pengisian produk bila ada risiko di luar kebiasaan. Misalnya apa? Misalnya pengisian produk yang sudah steril ya. Tapi kalau pengisian tablet dalam kemasan tidak perlu dilakukan di ruang kelas A. Tapi kalau pengisian injeksi, ya injeksinya itu sudah steril, habis difiltrasi, masih ingat ya kemarin ya, yang pada teknik aseptis itu sediaan disterilkan dengan cara filtrasi, keluar dari filter dia sudah steril, tapi belum dimasukkan dalam wadah. Baru tahap berikutnya adalah pengisian ke dalam wadah. Ini jelas pengisian yang sangat berisiko. Ya. Jadi bedakan pengisian tablet dalam kemasan, dalam botol, atau pengisian injeksi NaCl dalam botol. Yang menakutkan adalah pengisian NaCl dalam botol. Sudah steril kok masih terbuka, ini kan mengkhawatirkan sekali. Karena syaratnya sediaan steril adalah harus 0 mikroorganismenya. Ya, karena itu mutlak harus di kelas A. Tapi kalau C, D, dan B ini, oh ya, kalau ruang B itu biasanya digunakan untuk latar belakangnya kelas A. Kalau untuk C dan ini adalah pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan pengisian produk ya. Yang D itu adalah untuk penyiapan larutan yang tidak ada risikonya ya. Nah, bagaimana dengan pembuatan NaCl untuk keperluan sterilisasi filtrasi? Ya ini minimal ya, minimal itu harus di ruang C. Tidak boleh di ruang D. Ya, karena NaCl itu nanti akan disterilkan dengan cara filtrasi. Dan cara filtrasi itu cara yang jaminan sterilitasnya rendah ya. Maka harus dijaga supaya mikroorganismenya tidak banyak. Harus terkendali. Dengan apa? Dengan cara membuat di ruang kelas C. Tidak perlu di A ya, tapi minimal kelas C. Tapi mau di A ya, boleh saja. Nah ini contoh kelas A pembuatan dan pengisian secara aseptis. Sudah kita ulang-ulang ya. Kemudian C pembuatan larutan yang akan disaring. Nah ini yang akan disaring ya. Filtrasi. Kemudian D penanganan komponen setelah pencucian. Komponen di sini maksudnya adalah alat. Ya, jadi penanganan alat itu bisa di ruang D. Persiapan alat sebelum dibuat, ya misalnya sebelum dicuci ya, itu bisa di ruang D. Dan ruangan untuk proses aseptis itu memerlukan sanar ruang harus tertutup ya, kedap udara, penyemprotan udara untuk menghasilkan tekanan udara positif ya. Sudah kita bahas ya tadi ya, model nomor 1 ya, di mana ruang pengolahannya itu harus sangat positif +3 ya tadi. Kita lihat yang sistem nomor 1 ya. Asalkan apa? Asalkan bahannya adalah bukan termasuk bahan sensitisasi tinggi, bukan hormon, dan bukan bahan yang bersifat sitostatik. Ya, itu harus tekanan udaranya harus sangat positif. Dan yang nomor 4, frekuensi penggantian udara yang cukup ya, suhu dan kelembapan yang memadai. Nah, ini semua
tekanan udara positif, kemudian frekuensi penggantian udara, suhu dan kelembapan ini diatur oleh apa kemarin? AHU, Air Handling Unit. Pembuatan produk steril hendaklah dilakukan di luar area bersih ya. Tadi area bersih apa ya? A, B, C, D tadi ya. Cuman ya fungsinya beda-beda. Yang E itu bukan area bersih. Yang bersih adalah A, B, C, D. D tadi untuk apa? Untuk penyiapan alat. Ya. Area bersih hendaklah dijaga tingkat kebersihannya sesuai dengan standar kebersihan. Ini harus ditentukan betul ya. Tadi sudah kita bicarakan jumlah partikelnya berapa, suhunya berapa, kelembapannya berapa ya. Itu harus betul-betul dipenuhi. Berbagai kegiatan persiapan komponen, persiapan alat ya, pembuatan produk dan pengisian adalah dilakukan di ruang terpisah di dalam area bersih. Jadi antara menyiapkan alat, membuat produk, dan mengisikan itu boleh di satu ruang, tapi harus di ruang yang terpisah. Ya. Kemudian tidak boleh di satu ruang ya, harus di ruang yang terpisah. Jadi tidak boleh membuat larutan kumpul dengan menyiapkan alat itu tidak boleh. Jadi menyiapkan alat dilakukan di ruang tersendiri, membuat larutan atau melarutkan NaCl-nya di ruang sendiri, nanti mengisikan larutan NaCl ke dalam ampul di ruang tersendiri. Kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan dalam dua kata, yaitu sterilisasi, kemarin sudah ya, sterilisasi wadah akhir, dan aseptis, kemarin sudah kita bahas. Ini penjelasan secara CPOB ya, menurut CPOB ini pembuatan secara aseptis itu diatur sendiri ya. Komponen alat-alat ini dicuci dan ditangani di kelas D. Ya kemarin kita bahas ya. Tapi untuk mensterilkan larutan ya dengan filtrasi, dengan filter ya, maka dilakukan di kelas A dengan latar belakang kelas B. Kemarin sudah ya. Tapi proses pembuatan larutan itu ya, menimbang NaCl, melarutkan NaCl itu di kelas C. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Dan penanganan dan pengisian produk harus dilakukan secara aseptis, jadi harus di kelas A. Ya. Dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas A untuk apa, C untuk apa, D untuk apa, B untuk apa. B untuk apa kalau kelas B? Sebagai latar belakang dari ruang kelas A. Yaitu kelas A itu kan laminar airflow kabinet. Ya. Jadi kotak laminar airflow itu harus di kotaknya itu sendiri ruangnya A, tapi dia harus diletakkan di ruang B, tidak boleh di ruang C. Laminar airflow mempunyai sistem penyaringan ganda yang memiliki efisiensi tingkat tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai penyaring bakteri, menjaga aliran udara, mencegah masuknya kontaminan LHF. Apa maksudnya penyaringan ganda? Kemarin saya kira sudah kita bahas ya, di dalam AHU maupun dalam laminar airflow ada 3 jenis filter ya. Ada pre-filter, ada medium filter, dan ada HEPA filter atau final filter ya. Kemarin sudah kita bahas, tidak perlu kita ulangi lagi. Ini contohnya ya. Ini pre-filter, ini medium filter, dan ini adalah HEPA filter. Nah, ini adalah gambaran jenis-jenis LAF. Ada 2, yaitu LAF yang vertikal. Nah, ini kita lihat ya, udara akan masuk dari atas, turun ke bawah, kemudian akan langsung keluar ya. Berarti udara ini tidak bisa menyentuh operator. Operator duduknya kan di depan ini ya. Operator duduknya kan di depan ini, di depan LAF ini ya. Jadi nggak mungkin tersentuh udara. Tetapi kalau yang horizontal
itu udara itu mengalir dari belakang ini, dari dinding belakang ini langsung nyemprot ke depan. Jadi kalau ada operator yang ada di sini pasti akan tersemprot, ya. Jadi kira-kira kalau kita lihat di sini, maka yang horizontal laminar airflow tidak boleh digunakan untuk bahan-bahan yang berbahaya, ya. Ya minimal 3 bahan yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu sensitisasi tinggi, sitostatik, dan hormon. Itu tidak boleh menggunakan laminar airflow kabinet yang sistem alirannya adalah horizontal. Ya, kalau vertikal ini aman, ya. Ini sama, ya. Nah, ini contohnya LAF horizontal, udara, penjelasannya udara mengalir ke arah operator. Digunakan untuk sediaan non kemoterapi, ya. Juga non hormon, juga non penisilin, ya. Dan kecepatan aliran udaranya lebih besar dibanding yang vertikal. Vertikal itu kecepatan aliran udaranya 0,3. Dan ini bisa digunakan untuk sediaan yang berbahaya tadi, ya, sitostatik, penisilin maupun hormon, dan udara mengalir dari atas ke bawah, ya. Ya sudah bisa menentukan, ya, LAF mana yang dipilih, horizontal atau vertikal, ya, tergantung dari bahannya. Bahannya berbahaya, gunakan vertikal. Kalau bahannya tidak berbahaya, bisa vertikal, bisa horizontal. Ini adalah gambaran persiapan bekerja di laminar airflow, ya. Laminar airflow dinyalakan 15-30 menit sebelum mulai bekerja. Jadi harus dinyalakan dulu, ya. Dikontakkan dengan listrik, kemudian dihidupkan dan diswab, ya. Seluruh permukaan yang ada pada ruang laminar itu harus diswab dengan alkohol 70%. Masih ingat, ya, kemarin, ya, bekerja aseptis. Itu harus didesinfeksi ruang itu sebelum digunakan dan sesudah digunakan. Ini aplikasinya adalah seperti ini. Diswab dengan alkohol 70%. Untuk LAF yang horizontal, ya, yang udaranya itu langsung nyemprot ke operator, itu yang diswab adalah bagian atas, samping, dan area kerja. Berarti yang tidak diswab yang mana? Yang tidak diswab adalah HEPA-nya. Ya, tadi belum saya jelaskan, sebentar, ya. Ini, ya. Jadi kalau pada laminar yang vertikal, itu HEPA filternya itu ada di atas. Tapi untuk yang horizontal, HEPA filternya itu ada di dinding belakang ini, ya. Jadi operator ini berhadapan-hadapan dengan HEPA filter. Jadi udara itu kan keluarnya dari HEPA filter, ya. Maka dari dinding ini yang isinya adalah HEPA filter, dia langsung nyemprot dan langsung akan memapar operator. Tapi kalau yang pada vertikal ini HEPA-nya itu ada di atas, jadi udaranya itu tidak langsung menampar operator, ya. Tadi mau habis baterainya, sebentar, ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan, ya, maaf, ya. Nah, itu HEPA-nya, ya. Jadi perbedaan LAF untuk vertikal dan horizontal adalah posisi LAF. LAF ada di atas untuk vertikal dan LAF ada di dinding belakang berhadapan dengan operator pada yang horizontal. Ya, kita lanjutkan. Nah, berarti pada proses desinfeksi ini yang harus diperhatikan adalah bahwa HEPA filter itu tidak boleh diswab. Ya, takutnya apa? Takutnya akan merusak pori-pori dari HEPA filter ini, sehingga akan merubah efisiensi, ya.
Jadi pada yang horizontal, bagian atas, samping, dan area kerja, ya, dinding belakang tidak perlu. Tapi pada vertikal, dinding belakang, bagian belakang perlu. Yang tidak perlu adalah bagian atas, ya, samping, depan, dan area kerja. Dan setelah semua didesinfeksi, ya ingat ya bedanya yang desinfeksi horizontal dan vertikal. Semua alat yang akan dimasukkan dibuka bungkusnya, kemudian diswab dengan alkohol 70%. Karena bungkus luarnya kan pasti sudah terkontaminasi ya, karena disimpan agak lama, beberapa saat. Jadi kemungkinan sudah terinfeksi, terkontaminasi, maka bungkus luar dari alat ini harus dibuang. Ya, dibuka dulu, kemudian setelah itu diswab dengan alkohol 70%, baru dimasukkan ke dalam laminar airflow cabinet. Ini adalah salah satu model bekerja secara teknik aseptis, yaitu di laminar airflow cabinet. Ruangannya harus didesinfeksi dulu, peralatannya juga harus didesinfeksi dulu ketika akan digunakan, ya. Nah, cara membersihkan laminar airflow adalah intinya adalah dari daerah yang paling bersih ke daerah yang kotor. Nah, ini adalah untuk ini LAF horizontal atau vertikal ya ini ya? Horizontal ya kelihatannya ya, karena di sini HEPA-nya kan ini kelihatan ada pori-porinya sedikit. Ini adalah HEPA filternya. Nah, cara membersihkannya adalah, nah berarti kalau seperti ini ya, maka udara itu akan mengalir dari belakang ini ke depan langsung memapar petugas, memapar operator. Maka yang paling bersih itu adalah daerah yang dekat dengan HEPA ini. Ini daerah yang paling bersih. Disemprot terus-menerus ya. HEPA itu tugasnya akan nyemprot udara bersih, udara steril, udara yang kelembapannya sangat terjaga, suhunya sangat terjaga ya. Maka di sini paling bersih. Dan tentunya yang paling kotor adalah yang paling luar. Nah, membersihkan laminar airflow itu intinya adalah dari daerah yang paling bersih ke daerah yang paling kotor. Jadi harus dari dalam ke luar ya. Jadi bisa begini ya. Intinya adalah perjalanannya itu dari yang paling bersih ke paling kotor. Salah bila kebalik. Dari yang kotor ke yang paling bersih. Kenapa? Kalau sudah kita amali swabnya itu daerah yang paling kotor, kemudian maka kotorannya itu akan ikut masuk ke dalam ya. Jadi daerah yang semula bersih tiba-tiba tercemari dengan berbagai partikel akibat salah membersihkan laminar airflow. Ingat-ingat ya, dari yang paling bersih ke yang paling kotor. Nah ini kalau vertikal, ya vertikal. Vertikal ini juga sama ya, dari dalam keluar. Ini yang tidak boleh ya, dari luar ke dalam, ini paling kotor ke paling bersih, maka di sini mendadak banyak partikel yang mengkontaminasi. Ya, baik kita lanjutkan sekarang. Ini gambar bekerja di laminar airflow ya. Gambar bekerja di laminar airflow. Nanti kita bahas lagi. Sekarang pengendalian personal. Oke, pengendalian daerah berarti sudah selesai ya. Kita sudah mengenal adanya AHU atau air handling unit atau HVAC, heating, ventilation, and air conditioning ya. Nah, sekarang personal. Bagaimana mengendalikan personal? Personal atau operator itu merupakan sumber kontaminasi terbesar. Maaf ya, ada suara adzan ya. Kita istirahat sebentar.
Ya, monggo. Oh, Bu. Alhamdulillah ya sudah selesai adanya. Mari kita lanjutkan. Nah, personal itu merupakan sumber kontaminasi terbesar, baik dari sentuhan ya maupun dari kontaminan yang dihasilkan dari lepasnya bagian tubuh, misalnya rambut atau sel yang ada pada kulit ya, atau bagian tubuh lain yang misalnya bersin ya. Itu adalah jenis-jenis kontaminasi yang dihasilkan oleh personal. Nah, kegiatan personalia dalam ruang produksi steril atau ruang produksi apapun itu akan menghasilkan kontaminasi dengan tingkat atau indeks kontaminasi yang berbeda. Kalau berdiri ya itu 100.000 partikel yang dilepaskan tiap menit. Berdiri tidak bergerak ya, itu membebaskan berapa itu? 100.000 partikel dengan diameter 0,3 mikrometer per menit. Coba bayangkan ya. Apalagi kalau bergerak, duduk atau tangan bergerak ya, duduk tangan bergerak. Ini duduk badan bergerak itu lebih besar lagi. Berpindah posisi itu juga besar lagi. Berjalan pelan-pelan itu juga 5.000 partikel. Berjalan sedang 7.500, berjalan cepat 10.000. 10 juta, maaf ya, 10 juta partikel. Apalagi kalau senam. Tapi tidak mungkin lah yang ngapain senam di ruang steril ya. Itu juga banyak sekali. Jadi oleh karena itulah kemarin sudah saya sampaikan kalau ujian teknik aseptis, jamnya betul-betul kita lihat. Kemudian gerakannya juga kita lihat. Ya, baik kita lanjutkan. Personal harus memiliki
keterampilan kerja yang aseptis, ya, profesional, terlatih, ya, skill, ya, mempunyai skill itu dilatih, nggak bisa tanpa latihan, ya. Kemudian pakaian kerja juga harus benar dan teknik aseptis juga harus benar, ya. Personal yang bekerja dalam ruang bersih disyaratkan untuk jumlahnya sesedikit mungkin, ya. Jadi harus efisien. Semakin banyak personal, semakin banyak kontaminasi. Mempunyai integritas dan motivasi yang tinggi dan qualify, ya, terlatih, sehat, memakai pakaian pelindung yang terdiri dari baju, sarung tangan, penutup kepala, masker, dan penutup kaki. Ya, ini khusus untuk teknik aseptis loh, ya, untuk khusus untuk teknik aseptis. Pakaian pelindung. Pakaian pelindung ini dibuat dari bahan yang tidak melepaskan partikel dan serat, nyaman sehingga tidak mudah berkeringat, ya. Operator merasa nyaman, tidak sumuk, ya, mudah dibersihkan dan dapat disterilkan berulang. Standar pakaian untuk ruang bersih adalah bebas serat, bebas partikel. Bahan yang dianjurkan adalah ini, taffeta polyester, ya, dan yang ditenun, ya, dan tanpa ada sambungan. Kemudian tidak dapat ditembus bakteri. Bagian luar dan dalam dilapisi dengan film plastik PTFE, ya. Ini plastik yang digunakan untuk melapisi pakaian operator ini, ya. Kemudian ini penjelasan dari CPOB, ya. Untuk kelas D, rambut dan jika relevan janggut hendaklah ditutup, ya. Karena apapun itu, apakah rambut di kepala atau rambut di janggut, ini berpotensi untuk melepaskan dan lepas rambutnya itu sehingga menimbulkan kontaminasi pada ruang, ya. Jadi harus ada pakaian yang betul-betul menutupi rambut dan menutupi janggut. Itu kelas D. Kelas C lebih lagi, ya, rambut dan jika relevan janggut, kumis, bahkan kumis, ya. Kalau ruang D itu kumis tidak diperhatikan, pada ruang C itu kumis harus ditutup. Jadi kalau yang D itu hanya rambut dan janggut saja, kalau kelas C itu rambut, janggut, dan kumis. Nah, kalau kelas A dan B, penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut serta jika relevan janggut dan kumis. Penutup kepala hendaklah diselipkan, ya. Jadi pakai alat yang menutup janggut, menutup kumis, menutup rambut, dan tutupnya ini tidak boleh terurai keluar, tapi harus disisipkan pada bagian baju, ya, untuk menjamin bahwa tidak ada sama sekali partikel dari kepala ini, baik rambut, baik pun janggut maupun kumis, yang mencemari ruangan. Kemudian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan memiliki leher tinggi. Ini diatur betul oleh CPOB pakaian, karena memang terkenal bahwa personalia atau operator itu berpotensi sangat besar untuk mengkontaminasi ruang, ya. Jadi harus betul-betul diatur, nanti bisa dibaca sendiri lebih detail. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Kalau lihat kilat tutup kepalanya itu betul-betul masuk, ya. Jadi kalau ada rambut lepas tidak sampai keluar, ya. Ini kemudian gloves-nya atau sarung tangannya, ya. Kemudian kakinya juga harus tertutup rapat, ya. Bajunya ini dimasukkan ke dalam sepatu yang tinggi ini, ya. Tidak boleh menggunakan jam tangan dan seterusnya, ya. Ini diatur oleh CPOB. Itu adalah perlindungan personalia atau pengendalian personalia. Baju pelindung, ya, tadi sudah dibahas. Sarung tangan harus memiliki permeabilitas yang minimal, ya. Tidak mudah
ditembus oleh cairan, ya. Dan kacamata pelindung hanya digunakan pada saat penanganan sediaan sitostatika, ya. Kacamata pelindung. Kenapa? Karena kalau sitostatika ini sampai terpapar memapar operator, ya, walau bagian mata saja, itu bisa berpotensi mengalami kanker, ya. Operator itu bisa menderita kanker. Dan masker digunakan yang disposable. Itu pengendalian personalia, ya. Berikutnya adalah pengendalian bahan dan alat. Sebelum digunakan, bahan dan alat harus dibersihkan, ya, dicuci, didesinfeksi, dan disterilkan. Membersihkan dan mencuci itu tujuannya adalah untuk mengurangi atau untuk menghilangkan partikel mekanik, ya, kotoran-kotoran mekanik, bukan mikroorganisme. Pembersihan dan pencucian tidak akan menghilangkan partikel mikroorganisme, ya. Desinfeksi, nah ini akan menghilangkan partikel mikroorganisme tapi yang bukan yang bentuk spora. Nah, kalau steril ini untuk menghilangkan partikel yang bentuk spora, semua bentuk mikroorganisme akan dimatikan, ya. Jadi setelah dibersihkan, dicuci, didesinfeksi dan disterilkan, maka alat ini sudah bebas partikel dan bebas dari mikroorganisme, ya. Nah, ini kemudian aseptik teknik, ya. Ini yang bagian-bagian yang tidak boleh disentuh adalah ini, ya. Bagian ujung yang tempat kita memasang memasang jarum suntik itu tidak boleh tersentuh. Ini dijelaskan ini, ya, dalam teknik aseptis digambar sampai seperti ini. Tidak boleh menyentuh ini bagian-bagian dari spet injeksi ini, bagian plunggernya ini atau tuasnya atau yang bagian penekan ini tidak boleh tersentuh tangan karena nanti bagiannya akan masuk dan akan mengkontaminasi spet injeksi ini keseluruhan. Ini mengukur, ya, cara mengukur volume, saya kira sudah nggak perlu. Nah, ini aseptik teknik, ya. Ini Anda harus mengenal bagian jarum itu apa saja, yaitu hub, yaitu bagian jarum yang bertemu dengan spet injeksi, lalu bevel. Bevel itu adalah bagian yang runcing ini, ujung jarum, bagian yang miring. Bagian yang miring, bukan yang runcing. Yang miring ini adalah bevel namanya, ya. Nah, pada aseptik teknis, ya, posisinya adalah seperti ini, ya. Jarum itu ditusukkan dengan posisi miring, ya. Jarum disuntikkan dengan posisi miring, di mana bevelnya itu tampak oleh mata. Bevelnya tampak oleh mata. Jadi kalau miringnya seperti ini, maka orangnya itu di sebelah kiri sini atau di sebelah kanan. Orangnya, operatornya, pekerjanya. Di sebelah kiri, ya. Karena kalau orangnya di sebelah kanan, maka miringnya salah. Ya, miringnya salah. Orang tidak melihat bagian bevelnya ini, ya. Bagian yang miring dari ujung jarum itu tidak tampak oleh operator. Maka di sini posisi operator harus di sebelah kiri di sini, ya, sehingga mata dari operator itu bisa melihat posisi bevel. Ini penting, ya. Dan bevel setelah ditusukkan seperti ini, ya, maaf, setelah disuntikkan dengan posisi miring, ingat tidak boleh tegak lurus, ya. Kenapa tidak boleh tegak lurus? Karena kalau tegak lurus nanti ada bagian karet yang lepas. Ya, diingat, ya. Kalau disuntikkan tegak lurus, maka jarum dari eh, jarum suntik ini, jarumnya itu akan membuat karetnya robek. Robek, lepas, kemudian melekat pada bevel,
Dan ketika diturunkan ke bawah, karet ini bisa masuk ke dalam sediaan injeksi. Ya, itu tolong dicatat betul nih ya. Jadi ketika mengambil, ini dalam rangka teknik aseptis ya, ketika mau mengambil sediaan dari sediaan steril yang akan kita uji atau yang akan kita ambil, ya, ini posisi jarum, ini kalau vial loh ya, vial ya. Jarum disuntikkan pada karet tutup vial, ini kan karet ya, ini karet tuh, karet posisinya miring ya. Di mana posisi miring ini operator bisa melihat posisi bevel ya. Dan miringnya itu 45 derajat. Miringnya 45 derajat. Ya, kemudian setelah diposisikan miring, kemudian ditusukkan terus masuk ke dalam sampai akhirnya menembus bagian bawah. Setelah begitu menembus bagian bawah, langsung posisi ditegakkan. Jelas ya? Jadi ketika menusuk saja, jarum itu posisinya miring. Tapi setelah bagian ujung atau bevelnya ini lewat karet, maka posisi harus dibuat tegak lurus. Langsung diturunkan ke bawah, menyentuh larutan, dan diambil sejumlah volume yang dikehendaki. Jelas ada yang mau tanyakannya adik-adik ya? Jadi kalau ditanya, kenapa kok nggak boleh tegak lurus di awal? Apa tadi jawabannya? Jarum suntik akan merubek karet, sehingga karet yang robek itu akan ikut masuk menempel pada bevel dan akan mengkontaminasi sediaan injeksi yang ada di dalam botol ini. Jadi terkontaminasi oleh karetnya, karet luarnya. Karena itu harus miring berapa derajat tadi? Miring 45 derajat. Tetapi miringnya itu hanya untuk kepentingan menusuknya saja. Setelah jarum itu keluar ya, keluar dari bagian bawah sudah muncul di bagian karet, sudah menembus karet, langsung ditegak luruskan, kemudian diteruskan masuk ke dalam. Ya, jadi sejak awal tidak boleh tegak lurus karena karetnya bisa robek dan bisa mengkontaminasi sediaan injeksinya. Itu cara bekerja teknik aseptis. Kemudian kalau mengerjakan vial atau ampul, teknik aseptis yang harus kita perhatikan adalah ini. Bagian-bagian dari ampul itu ada kepala, ada leher, kemudian ada bau. Ya, yang dipotong kan ini, toh lehernya kan dipotong ya dengan cara dipotes gitu ya. Ini harus didesinfeksi dulu sebelum dipotes. Ya, agar ketika ampul ini terbuka, tidak ada kontaminasi sedikit pun, terutama tidak ada mikroorganisme sedikit pun yang ada pada bagian leher atau bagian pundak sehingga bisa masuk ke dalam sediaan injeksi. Nah, ini aseptik teknik untuk vial dan ampul. Untuk mencegah kontaminasi, swab tutup karet atau leher ampul. Nah, tadi ya, tutup karet yang vial tadi sebelum ditusuk, itu harus diswab dengan alkohol 70%. Ya, dengan tekanan yang cukup dan satu arah. Tidak boleh bolak-balik. Kemudian untuk mencegah lubang pada tutup karet, masukkan ujung jarum pada sudut yang sesuai dengan sudut ujung jarum ya. Jadi 45 derajat tadi sudah saya katakan, posisi miring ya. Dan untuk mencegah kondisi vakum, injeksikan terlebih dahulu udara steril sejumlah volume cairan yang akan diambil. Nah, jadi kalau misalnya kita mengetahui bahwa vial yang akan kita ambil ini vakum ya, maka kita isikan ke dalam vial itu terlebih dahulu udara. Sejumlah berapa? Nah, tergantung dari berapa cairan steril yang mau diambil. Oh, cairan steril yang mau diambil 2 cc. Ya sudah, kalau gitu ke dalam vial itu dimasukkan udara sejumlah 2 cc. Ya. Jadi udara steril dimasukkan dalam spet, lalu spet kemudian tutup karet itu di swab dengan alkohol,
Kemudian ujung jarum itu dibuat miring, menusuk karet, miring 45 derajat, menusuk karet ya. Kemudian kalau sudah berhasil menembus karet, segera dibuat tegak lurus, dan langsung udara dua sisi itu kita keluarkan. Udara dua sisi kita keluarkan, dan langsung kita tusukkan terus sampai menyentuh larutan yang ada pada vial. Kemudian kalau sudah kita lepas, bagian plungernya tadi kita lepas ya, tidak kita tekan lagi, maka otomatis akan ada cairan dalam vial itu sejumlah volume udara kalau dimasukkan 2 mili ya, maka ada 2 mili larutan dalam vial itu yang akan masuk ke dalam spet injeksi tanpa harus menarik plungernya. Otomatis. Kenapa? Karena tadi kan ada udara dua sisi yang kita masukkan dalam ruang ya. Dua sisi itu mengisi ruang di atas sediaan injeksi ya. Dan itu akan menekan sediaan injeksi dan akan buat sediaan injeksi itu masuk ke dalam jarum injeksi, dalam spet injeksi. Sejumlah dua sisi, yaitu sejumlah udara yang kita masukkan dalam vial itu. Pak, kenapa kok enggak boleh langsung, enggak usah diisi udara? Ada yang tahu enggak? Kalau misalnya enggak diisi udara dulu, apa yang terjadi kira-kira? Nah, kalau tidak diisi udara dulu, ya, maka ketika ditusuk dengan jarum, maka nanti ketika kemudian kita sudah selesai mengambil, ya, kita ambil dua sisi. Nah, jarum ini kita cabut, maka nanti pasti ada cairan yang ikut muncrat keluar bersama jarum itu. Keluar. Karena ada perbedaan tekanan di dalam vakum, di luar tekanannya tinggi. Ya, maka ketika ini kita tarik, maka nanti pasti ada cairan yang muncrat keluar. Ini sangat berbahaya kalau sediaannya termasuk 3 yang tadi kita perhatikan. Ya. Adalah hormon, atau bahan dengan sensitisasi yang tinggi, atau juga sitostatik. Jadi bisa berbahaya karena bisa apa? Bisa mengkontaminasi personalianya. Ini tolong dicatat ya, nggak ada keterangannya di sini ya. Tolong dicatat ya. Termasuk saat tadi satu yang dicatat. Kenapa harus dibuat sudut 45 derajat? Kenapa tidak langsung ditusuk tegak lurus? Tadi sudah ya. Kemudian yang kedua, kenapa harus diisi udara dulu? Ya, karena apa? Untuk menghindari muncratnya larutan ketika jarum itu diambil dari atau ditarik dari spet injeksi. Maka pasti nanti akan ada cairan yang muncrat keluar dan bisa memapar operator. Ini sangat bahaya kalau sediaannya 3 yang tadi. Sensitisasi tinggi, hormon, ataupun bersifat sitostatik. Ya. Aseptik teknis untuk vial dan ampul. Ya, contohnya membuka ampul harus dibersihkan dulu dengan alkohol, diswab dengan alkohol, didesinfeksi dengan alkohol, kemudian biarkan kasa. Jadi dengan kasa ya, menswab alkohol dengan kasa, kemudian biarkan saja kasa itu pada kepala, kemudian dipotes dengan menggunakan bantuan kasa ya. Jadi kasa itu kita perkes ya, kita tekan sehingga leher. Jadi tangan kita tidak menyentuh langsung leher dari ampul. Untuk apa ini? Untuk menghindari terjadinya kontaminasi dan juga untuk menghindari adanya luka. Nanti kalau ada pecahan atau serpian dari ampul ini bisa kena kulit, maka kulit mengalami luka. Atau yang kedua, kalau kulit kita atau tangan kita kotor, tangan kita bisa mengkontaminasi sediaan yang ada pada ampul. Ya, jadi mematahkan lehernya itu dengan bantuan kasa steril. Kasa steril diswab, kemudian dibiarkan pada kepala, lalu dipotes, ya, sehingga tangan kita tidak menyentuh langsung
ampul, ya. Nah, karena kita bekerja aseptis, jelas ini ya, maka semua pekerjaan ini mematahkan ampul, mematahkan leher ampul, menyuntik vial itu harus dilakukan di laminar airflow kabinet, ya. Dan kalau airflow kabinet kita mengarah ke horizontal, ya, maka kita tidak boleh mematahkan leher ini ke arah mendekati HEPA filter. Ya. Kenapa? Kalau ampul ini dibuka mengarah ke HEPA filter, ya, ketika terjadi goncangan akibat patahnya leher ampul ini, maka ada kemungkinan cairan dari ampul itu akan mencolot, ya, meloncat, muncrat keluar, dan akan didorong oleh udara dari HEPA filter, maka operator bisa terkontaminasi oleh cairan ini. Ya, maka membuka ampul itu mendongkraknya, mendongkelnya, atau memotongnya leher itu harus ke arah yang berlawanan dengan ampul. Jadi dipotes mengarah ke tubuh kita, tidak ke arah HEPA filter, ya. Bisa bayangkan enggak ya ini ya? Tolong nanti dibayangkan ya, tolong dibayangkan ya, perlu ini. Ini contohnya seperti ini. Aseptic technique untuk vial dan ampul. Ya, ini kalau kita lihat berarti operator kita kan di sini, ini kita potes ya ampulnya ini ke arah kita, ke arah tubuh kita, tidak ke sana, tidak menjauhi kita, ya. Setelah itu diambil sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian verifikasi dan monitoring untuk proses teknik aseptis. Verifikasi. Proses pengawasan terhadap prosedur, komponen, alat, dan ruangan untuk produksi kerjaan steril yang teknik aseptis, ya, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas seperti yang diharapkan. Batas cemaran secara mikrobiologis harus ditentukan terhadap komponen-komponen yang masuk dalam clean room. Ya, tadi sudah ya. Berapa batasan ruang bersih itu mikroorganisme itu sudah ada ketentuannya diatur dalam CPUB. Kemudian untuk standar aseptis. Nah, untuk standar aseptis itu ada 2 metode yang bisa dilakukan, yaitu metode simulasi dan yang kedua adalah metode kalkulasi. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah menentukan kondisinya ini mencemari sediaan atau tidak, dan berapa kira-kira sediaan nanti akan tercemar untuk kondisi tertentu, ya, itu sudah bisa ditentukan, ya. Dan di sini disampaikan ini bahwa pada kondisi standar aseptis, ya, itu menurut FDA, ini langsung saja sini ya, menurut FDA itu angkanya adalah 0,1%. Jadi dikatakan bahwa pekerjaan itu sudah betul-betul aseptis apabila kita melakukan pengisian terhadap 1000 sampel, 1000 wadah, 1000 ampul misalnya, maka dari 1000 ampul tadi ada 1 yang terkontaminasi. Ini berarti mencapai ketentuan FDA, yaitu lebih kecil atau sama dengan 0,1%. Ya. Jadi kalau dalam 1000 ada 1 itu masih memenuhi persyaratan. Kalau tidak ada yang terkontaminasi lebih memenuhi persyaratan lagi. Ya. Kalau dua tidak memenuhi persyaratan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan angka ini? Ya, kita memasukkan 1000 ya, 1000 pengisian. Jadi kita bekerja pada ruang yang sudah kita kondisikan dan kita anggap
memenuhi teknik aseptis ya. Kemudian operatornya sudah kita latih ya. Kemudian operator itu diminta untuk memindahkan media ke dalam wadah. Ya, kita buat media dalam satu beker gelas besar. Kemudian media ini kita ambil, kita pindah ke dalam ampul, satu ampul. Dipindah lagi ke dalam ampul kedua, ketiga, sampai 1000 ampul. Nah, kemudian setelah itu kita tutup, ampul yang sudah berisi media itu kita tutup, lalu kita uji ada nggak mikroorganismenya. Kalau dari 1000 ampul itu ada satu saja ampul yang terisi oleh bakteri atau terkontaminasi bakteri, maka ini dikatakan memenuhi standar aseptis. Oke, berarti sudah aseptis. Ruangannya sudah aseptis, alat-alatnya sudah aseptis, operatornya pun juga sudah mempunyai skill aseptis, keterampilan aseptis. Nah, tapi tidak cukup itu saja. Ternyata untuk mendapatkan derajat kepercayaan agar hasilnya itu valid, ya, maka satu operator itu harus mengisi 3000 pengisian, 3000 file, ya. Dan nanti hasilnya kita lihat. Kalau 3 dari 3000 itu ada kontaminasi, berarti masih oke, ya. Bagaimana kalau 2? Lebih oke lagi. Bagaimana kalau 4? Kalau 4 tidak boleh. Berarti ada sesuatu yang belum aseptis. Bisa operatornya, bisa ruangnya, bisa alatnya, ya. Itu cara menentukan standar aseptis dengan metode simulasi. Jadi betul-betul operator melakukan proses teknik aseptis itu. Kita lanjutkan. Metode yang kedua adalah metode kalkulasi. Apa itu? Ya, kita menghitung. Jadi ada satu ruang, sudah kita kondisikan aseptis, kemudian kita akan melakukan apa? Melakukan pengisian ke dalam ampul misalnya, atau ke dalam vial, ya. Nah, maka kita harus memperhatikan berapa kecepatan partikel karena gaya berat atau karena gravitasi. Itu VG, ya. Dan C itu adalah konsentrasi partikel atau mikroorganisme dalam udara. Harus kita tentukan, ya. Jadi ruang yang sudah kita anggap aseptis itu harus kita ambil sampel udaranya. Kemudian kita hitung berapa jumlah mikroorganismenya. Kemudian kita masukkan di sini sebagai konsentrasi mikroba. Kemudian kita akan masukkan dalam ampul. Ampul mulutnya berapa milimeter itu harus kita tentukan. Atau kalau vial, berapa yang area yang terbuka dari vial itu. Kemudian T adalah waktu wadah dalam keadaan terbuka. Ini berarti proses pengisian. Ketika proses pengisian, tentu ampul itu kita buka, ya, atau vial itu kita buka. Lalu bekerjanya berapa? 1 menit. Berarti ampul itu dalam keadaan dalam waktu 1 menit terbuka terus menerus, ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, ya. N sama dengan C itu adalah konsentrasi mikroorganisme tadi, ya. Yaitu jumlah partikel per meter kubik. Ini satuannya harus per meter kubik. Kemudian kali A adalah luas permukaan mulut wadah dalam sentimeter persegi. Kemudian T adalah lama waktu wadah terbuka. Ini harus dalam jam. Per 602. Apa 602? 602 itu menunjukkan kecepatan jatuhnya partikel dari udara ke ruang yang terbuka. Yang ini tentunya ada kaitannya dengan gaya gravitasi. Dan sudah ditetapkan jumlahnya adalah 602. Nah, misalnya, ya.
Jadi tadi kan saya katakan bahwa C harus ketahui karena sudah ditentukan berapa partikel per meter kubiknya. Udah kita tentukan sekian. Ya. Berapa A-nya? Luas permukaan wadah. Udah ini karena file jadi agak besar berapa sekian. Berapa T? Waktu pekerjaan paling lama 1 menit. Paling lama loh ya, nggak boleh lebih dari 1 menit. Baik, kalau begitu kita tetapkan T-nya 1 menit dibagi 6,2, maka akan ketemu angka. Misalnya, ketemu angkanya adalah 10 pangkat min 3. Ya, artinya apa? Artinya, satu wadah dicemari mikroorganisme 10 pangkat min 2. Artinya apa? Artinya dalam 100, maaf ini 10 pangkat 3 ini ya. Kalau 10 pangkat min 3 ini berarti satu wadah dicemari 10 pangkat min 3 mikroorganisme. Ini bukan, ini salah ini ya, min 3. Artinya dalam 1000 wadah itu ada satu yang tercemari dengan mikroorganisme. Artinya apa? Artinya masih memenuhi standar aseptis tadi, yaitu satu wadah dalam 1000. Pokoknya jangan lebih dari satu wadah dalam 1000. Nah, ya. Jadi kalau N-nya itu hasilnya adalah 10 pangkat min 3, artinya dalam 1000 wadah ada satu yang tercemari, itu masih memungkinkan. Tapi kalau 10 pangkat min 1 misalnya, ya, atau dalam setiap 10 wadah ada satu yang tercemari. Jadi kalau 100 ada 10 yang tercemari, berarti kalau 1000 ada 100 yang tercemari, ini tidak memenuhi standar aseptis. Ya, jadi dengan menghitung tanpa simulasi ya, kita diperbolehkan untuk menentukan kondisinya itu sudah memenuhi kondisi aseptis atau belum. Jelas ya? Ini contohnya ya, contohnya saja ya. Yang jelas nanti hasilnya itu harus N itu harus lebih kecil dari 10 pangkat min 3 atau maksimal 10 pangkat min 3, yaitu ada satu wadah dari 1000 wadah yang tercemari. Ya. Kemudian monitoring. Monitoring itu dilakukan terhadap komponen sterilisator. Apa komponen sterilisator? Ya, kemarin sudah kita bicarakan ya, kalau autoclave berarti yang harus dimonitor adalah apa kemarin? Suhu, dan tekanan, dan waktu. Ya, kalau sterilisasi dengan etilen oksid, yang harus dimonitor adalah suhu, kemudian apa? Kelembapan dan waktu. Ya, nanti kemarin ini sudah monitoring komponen sterilisator ya, sudah kita bicarakan lingkungan dan personal. Pemeriksaan rutin untuk memperoleh jaminan yang kontinu di mana standar yang telah divalidasi dapat dipertahankan. Itu tujuan monitoring. Memperoleh jaminan yang kontinu bahwa standar yang telah divalidasi dapat dipertahankan. Komponen sterilisator adalah bisa ini, autoclave atau oven ya. Kemarin sudah kita bahas ini ya, cek apa saja. Kalau filtrasi apa kemarin yang dicek? Integritasnya. Yang dimonitor adalah integritas dari kertas saring ya, sehingga sebelum digunakan untuk filter dan sesudah digunakan untuk filter harus dicek integritasnya. Dan lingkungan. Nah, untuk lingkungan tadi sudah disampaikan ya, menurut CPOB berapa persyaratan jumlah mikroorganisme atau jumlah partikelnya ya yang bisa digunakan dengan settling plate ya atau cawan endap ya. Kemudian bisa digunakan dengan slide to agar ya, yaitu menggunakan air sampler. Tadi sudah ada ya, bisa air sampler, bisa dengan menggunakan agar ya. Nah, kemudian untuk personal, monitoring terhadap personal bertujuan untuk kualifikasi kerja secara aseptis.
Monitoring dilakukan dengan latihan, monitoring dilakukan secara periodik dengan pelatihan ya, dengan melakukan sampling permukaan pakaian kerja ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan salah satu yang diperiksa apa tadi? Sarung tangan ya, sarung tangan habis dipakai kerja langsung dicelupkan pada media dan diukur kontaminasinya. Selain itu juga bisa diswab dari baju ya. Jadi baju pekerja itu diswab. Kemudian hasil swabnya itu dimasukkan dalam media, kemudian diukur berapa jumlah mikroorganismenya. Nah, kemarin yang tadi yang sarung tangan itu adalah finger depth test ya. Spot check sarung tangan 5 jari ya yang ditekankan pada permukaan cawan kemudian diinkubasi. Ini batas mikroba tadi saya kira sudah ya. Untuk sampel udara saya kira sudah. Cawan paper, cawan kontak, sampel sudah. Ya. Tadi sudah kita bahas ini ketentuan dari CPOB. Nah, berarti sudah selesai. Ada yang mau tanyakan kira-kira adik-adik? Masih ada waktu 10 menit ya, monggo kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan sebentar. Sudah muncul slide yang baru? Ada Bapak. Sudah ya. Baik, slide berikutnya adalah mengenai desinfektan dan antiseptik. Apa desinfektan? Kemarin sudah kita bahas ya. Upaya untuk menghindarkan atau untuk mengurangi atau untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa desinfektan tidak mungkin membinasakan seluruh mikroorganisme, tapi mengurangi. Ya, tidak bisa kalau membinasakan semua berarti apa? Proses sterilisasi. Nah, desinfektan peralatan, misalkan peralatan medis ini ya, misalnya bekerja di industri farmasi atau di rumah sakit misalnya ya, menggunakan pisau-pisau bedah itu ya, maka pisau bedah itu kan pasti akan terkotori oleh darah, kemungkinan oleh nanah, kemungkinan oleh jaringan tubuh dari pasien ya. Maka yang pertama dilakukan harus dekontaminasi. Dihilangkan dulu bakterinya. Dengan cara apa? Dengan cara merendam peralatan itu dalam larutan klorin 0,3% selama 10 menit. Itu adalah fase dekontaminasi. Menghilangkan atau mengurangi jumlah bakteri. Fase berikutnya adalah fase pembersihan. Itu untuk membebaskan alat dari kotoran darah. Ya, jadi kalau dikontaminasi yang pertama direndam dalam klorin itu untuk mengurangi mikroorganisme, kemudian dilakukan pembersihan untuk menghilangkan kotoran darah, pus, nanah ya atau potongan jaringan tubuh yang masih melekat pada peralatan serta barangkali ada juga mikroorganisme yang bisa dibersihkan. Cara dengan disikat, digosok, dan selanjutnya dicuci dengan larutan sabun atau deterjen, dibilas dengan air bersih, serta dikeringkan. Ya. Nah, desinfektan yang bisa digunakan itu ada berapa ya? Jenisnya ini ada alkohol, ada klorin dan derivatnya, ada formaldehid dan derivatnya, ada glutaraldehid, dan ada fenol ya. Ini contoh-contohnya ya. Kalau formaldehid contohnya adalah formalin. Kalau glutaraldehid contohnya adalah Sidex. Kalau fenol itu contohnya adalah lisol dan kreolin. Ini sekedar contoh saja. Desinfektan yang ideal adalah bisa membunuh semua jenis mikroorganisme. Aksi kerjanya cepat, waktu kerjanya panjang, stabilitasnya baik, tidak atau sedikit toksik, dan murah, mudah digunakan. Ini saya kira
normatif semua ya, normatif semua. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan antiseptik. Apa antiseptik? Yaitu untuk menghilangkan atau membunuh atau menghambat mikroorganisme yang terdapat pada jaringan hidup, misalnya pada kulit ya. Kalau kulit dengan antiseptik, tapi kalau beker glass dengan desinfektan ya. Penggunaan antiseptik di rumah sakit dan di industri digunakan untuk pengobatan lokal, misalnya untuk kulit mulut, untuk irigasi daerah tubuh yang terinfeksi, ya ini kepentingan medis ya. Dan untuk mencuci luka, terutama luka kotor atau luka bakar, mencegah infeksi pada perawatan luka, mencuci hamakan kulit, mencuci tangan sebelum operasi atau cegah infeksi silang. Ini adalah contoh senyawa antiseptik alkohol. Mungkin bahannya sama, tadi alkohol, sekarang alkohol sama. Jadi alkohol itu bisa untuk desinfektan, bisa juga untuk antiseptik. Yodium, povidone-iodin, klorheksidin, dan heksakloroquine. Penggunaan desinfektan atau antiseptik itu bisa berdasarkan berdasarkan struktur kimianya. Ya, ada yang alkohol, ada yang fenol, ada yang aldehid, ada yang surfaktan kationik, ada yang halogen, ada biguan. Ini adalah berdasarkan struktur kimianya, ya. Alkohol. Kita bahas satu persatu ya, alkohol. Alkohol bersifat antimikroba dengan mekanisme denaturasi protein dan merusak membran, ya. Kemarin waktu kita bahas sterilisasi, kita masih ingat ya bahwa proses sterilisasi itu bisa menyebabkan denaturasi dan bisa menyebabkan apa yang satunya, denaturasi dan koagulasi protein. Yang kita harapkan adalah koagulasi. Kenapa? Kalau denaturasi, maka bakteri itu masih bisa kemungkinan merecovery. Bakteri itu bisa hidup kembali. Ya, tapi kalau koagulasi tidak mungkin karena bakteri sudah tercacah-cacah, sudah mati, pasti mati. Mati dengan sukses bakterinya. Ya. Nah, tapi di sini kan bukan sterilisasi ya, desinfektan, maka cukup mengalami denaturasi protein. Jadi bisa beda dengan sterilisasi yang diharapkan sampai koagulasi, tapi kalau desinfeksi cukup denaturasi ya. Ini penjelasannya etanol, contoh isopropanol digunakan pada konsentrasi ini ya, membunuh sel vegetatif bakteri dan jamur tapi tidak membunuh spora ya, tadi sudah kita bahas ya. Itu aja membunuhnya pada tahap denaturasi. Spora pasti tidak terpengaruh. Daya penetrasinya rendah sehingga hanya digunakan untuk desinfeksi permukaan dan untuk antiseptik tangan. Karena tidak mungkin dia menembus lebih dalam dari permukaan. Ya sudah, kalau digosokkan di tangan, tangan kita berhasil terantiseptik. Atau di swab di beker gelas ya, maka beker gelas sudah terdesinfeksi. Jumlah bakterinya sudah menurun ya. Yang kedua adalah aldehid. Aldehid ini akan berikatan secara kimia dengan protein dan asam nukleat sehingga menginaktivasi bakteri, jamur, dan beberapa virus. Ya, itu formaldehid. Kemarin saya kira sudah kita bahas ya, formaldehid ya. Formaldehid dan glutaraldehid digunakan dalam bentuk larutan dan uap ya sebagai desinfektan maupun sterilan. Larutan formaldehid 34% sampai 35% dalam metanol digunakan sebagai desinfektan permukaan. Kekurangan adalah iritasi, bau menyengat, dan bisa menimbulkan karsinogenik. Itu aldehid ya. Dan yang berikutnya adalah alkohol. Alkohol reaksinya adalah reaksi oksidator. Contohnya yang kemarin yang gas itu apa? Klor dioksida. Ya, klor dioksida itu bisa membunuh bakteri karena adanya proses oksidasi. Ini yang pertama, contoh halogen itu adalah senyawa klor, klorin dan hipoklorit. Cl2 dan HOCl itu adalah klorin
Cl2 itu adalah klorin dan hipoklorit adalah HuCl. Bersifat sebagai bakterisid dan fungisid. Ya, jadi bisa membunuh bakteri maupun fungi. Senyawa klor banyak digunakan untuk desinfeksi air dan permukaan dengan reaksi sebagai berikut. Ini klorin ya, ini hipoklorit ya, akan menghasilkan reaksi dengan air sebagai berikut. Senyawa klor organik seperti kloramin dan natrium isoklorosianurat bersifat lebih stabil serta tidak toksik, tidak terlalu toksik dan iritan. Tapi ya tentu saja harganya lebih mahal dibanding klorin dan hipoklorit. Ya. Yang terakhir adalah senyawa iod, ya contoh iodin. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Iodofor tetap memiliki aktivitas seperti iodin, aktif terhadap bakteri vegetatif jamur dan virus yang mengandung lipid, dan iodofor memiliki sifat iritasi dan bereaksi hipersensitif yang lebih rendah daripada iodium tinctur. Ya. Dan yang berikutnya adalah logam berat. Logam berat ini bisa ya untuk desinfektan karena dia bisa menyebabkan bereaksi dengan protein dan menyebabkan protein mengendap. Ini beberapa contoh logam berat ya. Merkuri, perak, seng, dan tembaga. Ini reaksi yang terjadi apabila logam berat terkena protein ya. Nah, ini zat pengoksidasi contohnya adalah ozon ya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, kita akhiri sampai zat pengoksidasi. Ada yang mau tanyakan mungkin adik-adik ya? Ini contoh-contoh dari desinfektan dan antiseptik. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.